yang isinya adalah surat pemutusan hubungan kerja. Untuk mendamaikan orang tuanya, bisa dibilang Sarah telah berhasil. Mereka pun nggak jadi bercerai, malah mereka jadi lebih mesra dari sebelumnya. Namun di balik kebahagiaan yang Sarah dapat malam itu, ternyata ada harga yang harus dibayar oleh Sarah. Ya, dia harus kehilangan pekerjaannya. Kisah kedua selesai, sekarang kita masuk ke kisah yang ketiga. Selamat menonton! Malam itu telah terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan penumpangnya, seorang pria bernama Fahad. Dia meninggalkan seorang istri bernama Rim. Pada waktu kejadian, Fahad ini ternyata tidak sendiri. Dia bersama sahabatnya yang bernama Hamad. Namun Hamad hanya mengalami patah tulang di tangan dan sedikit luka-luka ringan. Ketika berada di kamar jenazah, di mana semua keluarga lagi berduka, Hamad menyadari ada panggilan masuk di HP-nya Fahad yang disenyapkan. Hamad khawatir panggilan itu dari Nur Hamer yang merupakan selingkuhan atau istri simpanannya Fahad. Menyaksikan itu, Hamad pun berusaha untuk meminjam barang-barang Fahad yang ada di tangan Rim. Tanpa curiga, Rim pun kemudian menyerahkan barang-barang itu pada Hamad. نطق الشهادة ترى وكنت معه لين وصل لسعف. كان وفي كان صادق. أثر الطيب عند الناس. كيف أعيش من غيره؟ الله يرحمه. دكتور أغراضه وين؟ مع زوجته. الله يغفر له يا رب. كريم كل خير مو بوقته الحين. بس ترجع لي هو. Ketika di ambulans, Nur kembali menelpon berkali-kali. Segera Hamad mematikan ponselnya, sehingga Rim jadi curiga. Hamad mengatakan itu cuma panggilan dari tukang laundry. Di rumah Fardu Kifayah, sambil menunggu jenazah Fahad dimandikan, Rim membuka lagi histori chat dirinya dengan Fahad. Ternyata sebenarnya almarhum suaminya itu ingin membicarakan sesuatu pada Rim di rumah. Namun saat di perjalanan pulang itulah dia mengalami kecelakaan. Rim semakin curiga pada Hamad yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Bersamaan dengan Hamad yang tiba-tiba bertanya pada Rim tentang sandi iPhone yang milik Fahad. Hamad mengatakan bahwa dia ada tugas yang Fahad berikan padanya. Jadi dia perlu mengakses iPhone-nya. Rim pun jadi penasaran dan jadi ingin mengambil kembali iPhone-nya Fahad. Ponsel Hamad tiba-tiba berdering, panggilan masuk dari Saad yang minta share lokasi. Di kesempatan itu Hamad sempat bertanya pada Saad cara membuka sandi iPhone yang terkunci. Namun Saad menjelaskan bahwa iPhone tidak bisa diretas dan menyarankan Hamad untuk mereset iPhone-nya saja. Saat Hamad melaksanakan salat Isya berjamaah, Rim mengendap masuk ke kamar jenazah, di mana wanita dilarang masuk ke sana. Karena di sana nggak ada orang, Rim memberanikan diri masuk. Dia mencoba membuka sandinya, namun ternyata gagal. Kemudian dia mencoba menggunakan Face ID. Karena mata Fahad terpejam, iPhone tersebut tidak bisa dibuka. Setelah Hamad selesai sholat, dia mengecek ponselnya. Betapa terkejutnya dia melihat Fahad sedang online. Tapi kan gak mungkin, Fahad kan sudah meninggal. Ketika kembali dilihat ternyata offline. Dan ketika Hamad membuka WA-nya Fahad, ternyata WA-nya Fahad sedang online. Membuat dia panik seketika. Jangan-jangan Rim telah berhasil membuka ponsel Fahad. Segera Hamad bergegas ke kamar jenazah. Setibanya di kamar jenazah, saat Fahad sedang dimandikan, benar saja iPhone-nya Fahad tidak ditemukan. Lebih kagetnya lagi ternyata kondisi mata Fahad sudah terbuka dan memakai kacamata. Di sana Hamad mulai tak enak hati, berarti ponselnya Fahad benar-benar sudah dibuka oleh Rim. Saat Rim memeriksa ponsel Fahad, Hamad masih berusaha untuk meminta ponselnya. Namun Rim menolak. Merasa tak ada jalan lain, Hamad menghubungi Nur. Namun malangnya, baterai ponselnya kebetulan habis. Hamad berusaha lari ke mobil ambulans untuk mengecas ponselnya. Karena ponselnya tidak kunjung menyala, Hamad pun memutuskan untuk pergi ke rumah Nur menggunakan mobil ambulans. Sesampainya di rumah Nur, Hamad langsung menyuruh Nur untuk keluar rumah. Tanpa mengatakan apapun, Hamad hanya menyuruh Nur untuk menghapus segala histori chatnya. Karena ponsel Fahad sekarang dipegang istrinya. Tiba-tiba ponsel Nur berdering, telepon dari ponsel Fahad. Segera Hamad meraih ponsel Nur. Lalu tiba-tiba ما ابي اسوي اتصال، ستوب ما في خلاص، انا خلاص ستوب انا اسوي اتصال. ضبطها؟ ضبطت ايش؟ وش السالفة؟ قاعد تدق علي مرة ثانية. ما في اتصال ابدا، ما في اتصال، ما بيزي، توب ما في خلاص. ما ابي اسوي اتصال، ما في. كلنا نحتاج دعاء. Singkat cerita, imam kemudian menyolatkan 3 jenazah, 2 pria dan 1 wanita. Karena tidak ada lanjutannya, kita anggap yang disalatkan itu adalah Fahad, Hamad, dan Nur. Hamad dan Nur sepertinya dihabisi oleh Rim, sang istri yang dendam pada mereka. Lanjut ke cerita terakhir.
sepasang suami istri ini bernama Khalid dan Umi Khalid. Mereka mendapatkan paket liburan dari perusahaan tempat Khalid bekerja. Sudah jadi kebijakan hotel bahwa di dalam satu kamar hanya boleh dihuni 2 orang saja. Khalid menyatakan bahwa mereka cuma berdua dan anak-anaknya berada di rumah. Namun ketika resepsionis itu lengah, mereka menyuruh kedua anaknya menyelinap masuk bernama Saud dan adiknya. Singkat cerita, mereka dapat kamar dan saat itu masih jam 8 malam. Saud mengajak ayahnya untuk jalan-jalan, tapi Khalid malah mengajak mereka semua untuk tidur karena pertokoan pasti sudah tutup. Padahal menurut Saud, di kota besar pertokoan akan tutup pada tengah malam. Umi Khalid pun menyuruh Saud untuk nurut pada ucapan ayahnya. Saat keluarganya sudah terlalap, Saud melihat idolanya sedang live di Instagram. Dan kebetulan idolanya itu berada di hotel yang sama dengannya. Saud pun kemudian memutuskan keluar kamar untuk menemui Abdullah yang merupakan seorang kapten klub bola idolanya. Saud menghampiri Abdullah untuk berfoto, namun tiba-tiba si ayah menghubunginya. Karena tak bisa berfoto, Saud pun berusaha mengulur waktu. Lalu tiba-tiba يلا يا حبيبي عجل عجل صور بسرعة Karena Saud masih belum mendapatkan fotonya bersama Kapten Abdullah, Saud pun mencoba mendatanginya lagi. Namun dia malah dimaki karena lokasinya yang tidak tepat. Abdullah yang gak mau kebiasaannya minum di bar jadi terekspos keluar dan menjadi viral. Abdullah pun menyuruh Saud menyimpan ponselnya dan mengajaknya menikmati pesta malam itu. Karena panggilannya diabaikan, Khalid pun keluar kamar untuk mencari Saud. Dia bahkan meminta tolong pada resepsionis untuk mengecek CCTV-nya untuk mencari anaknya. Tapi justru karena permintaan itulah Khalid jadi ketahuan telah membawa lebih dari 2 orang ke kamarnya. Hal ini dianggap sudah melanggar kebijakan hotel. Karena itu, Khalid diam-diam memberi uang pada resepsionis itu untuk tutup mulut dan untuk membantunya. ان ده انتهاك لسياسه الفندق وللنزلاء اللي في الفندق. صادق حضرتك دي سياسه الفندق وده اللي احنا متبعينه. يعني اخر كلام؟ اخر كلام يا فندم، معلش يا فندم. ما اعرف اقرا انا. ممكن تقرا لنا الخدمات الله يعطيك العافيه؟ يا فندم عندك البروشور بالعربي والانجليزي. الخط حقكم صغير. يا فندم هقرا لك الخدمات الموجوده عندنا. Jelas si resepsionis pun mengajak Khalid ke ruangan CCTV yang menunjukkan bahwa Saud telah turun ke area bar, membuat Khalid bergegas pergi menuju bar. يا فندم البروشور يا فندم. قصدك الفلوس؟ لا يا فندم فلوس ايه البروشور؟ البروشور تبغى البروشور؟ اه. Awalnya dia dilarang masuk oleh petugas di sana karena pakaiannya yang tidak sesuai dengan aturan. Namun hal itu boleh dikesampingkan asal Khalid mau membayar 1.500 real atau setara dengan 6.500.000 rupiah. Walaupun kedengarannya nggak masuk akal, Khalid tidak punya pilihan lain selain membayar 1.500 real hanya untuk sebuah meja di dalam bar. Khalid akhirnya melihat Saud yang sedang bersama dengan Abdullah. Saud pun terkejut saat menyadari ayahnya ada di bawah. Si ayah pun tak kalah terkejut lagi. Ada minuman beralkohol datang ke mejanya. Padahal dia tidak memesannya. Ternyata itu adalah pesanan dari rekannya yang ada di sana. Dia adalah Abu Turki, bapak-bapak yang ada di kisah pertama. Abu Turki datang ke bar bersama seorang temannya. Saat itu Khalid dipaksa minum oleh Abu Turki. Karena dia tidak minum alkohol, Khalid pun berpura-pura joget hingga menumpahkan minumannya. Setelah Abu Turki kehilangan kesadaran, Khalid mencoba merekam Saud yang ada di atas sebagai barang bukti. Tapi sayangnya lampu flashnya malah menyala. Saud yang panik langsung mengabari Abdullah kalau ada seseorang di bawah yang sedang merekamnya. Abdullah pun langsung marah dan turun. Khalid pun berakting pura-pura nggak tahu, malah menyalahkan Abu Turki dan temannya lah yang merekam Abdullah. Akhirnya mereka berdua diusir. Setelah kejadian itu, Khalid mencoba untuk mencari Saud lagi di tengah keramaian. Ketika itu Khalid menyadari kalau Saud masuk ke toilet, jadi dia pun menyusulnya. Khalid mengetuk pintu satu persatu untuk mencari anaknya yang dianggap sudah kelewatan. Karena Saud tidak keluar dari toilet, sampai akhirnya Khalid diserang petugas di sana. Karena telah terjadi keributan, Saud pun keluar menolong ayahnya yang hampir ditangkap. Setelah berhasil lolos, Saud pun menjelaskan bahwa dia nggak sengaja masuk ke dalam bar. Karena Saud sudah menolong Khalid, si ayah pun mempercayainya. Mereka pun kemudian segera keluar dari sana.
Namun betapa terkejutnya mereka melihat Umi Khalid ada di sana sedang mencari mereka. Karena takut, mereka berdua pun memilih masuk kembali ke dalam. Namun kali ini mereka malah saling menyalahkan karena mereka kebingungan gimana caranya menjelaskan pada Umi. Khalid itu pengen Saud lah yang mengaku pada ibunya kalau Saud yang mengajak Khalid ke tempat itu. Tentu aja Saud gak mau disalahin dong. Khalid pun mengaku kalau dia punya bukti rekaman Saud dengan Abdullah. Melihat rekaman itu, Saud jadi punya ide. Karena Saud tahu Abdullah tak ingin terekspos keluar, mereka berdua pun mendatangi Abdullah untuk memerasnya, lalu meminta uang sebesar 1.500 real sesuai dengan uang yang Khalid keluarkan tadi. Gak mau rugi dong dia. Selain itu, mereka juga meminta Abdullah untuk meminjamkan pakaiannya. Sebagai gantinya, mereka akan menghapus videonya. Karena Abdullah gak mau viral, Abdullah pun gak punya pilihan lain selain menuruti permintaan mereka berdua. Aksi mereka memang nekat, namun mereka jadi bisa keluar dari bar tanpa ketahuan oleh Umi Khalid yang sedang menunggu mereka di lobi. Saat Umi kembali ke kamar, Khalid dan Saud sedang bermain catur bersama si Bontot. Kelihatan banget deh pura-puranya. Namun Umi merasa lega, berarti mereka berdua tidak pergi ke bar. Khalid mengatakan kalau dia merasa bersalah pada Saud, jadi dia mengajak Saud makan di luar. Namun tiba-tiba والله انه هو اللي وداني بالله يا dan film pun selesai. Dari kumpulan film ini banyak sekali pesan moral yang berbeda, namun benang merahnya sama, bahwa setiap kebohongan, mau serapat apapun disembunyikan, mau sehebat apapun menyusun skenario, suatu saat pasti akan terbongkar. Pesan moralnya, siapapun yang berani melakukan tipu muslihat harus berani menerima segala resikonya. Tapi ingat, jangan menyalahkan orang lain, oke? Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih ya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye. With